Hai semuanya, apa kabar? Yang pasti sehat ya guys. Salam hebat, luar biasa. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang perbedaan orang kaya dan orang miskin ya. Jadi di sini saya ambil dari buku Bapak Chandra Putra Negara ya, buku SP30. Nah, beda orang kaya dan orang sukses. Hampir sama ya, mirip ya. Nah, di sini sering kita dengar ya bahwa semua orang pasti pingin kaya ya. Semua orang pingin sukses. Semua orang ya, kita juga ya, saya pun sama. Saya pingin sukses. Saya pingin kaya. Namun di sini ada perbedaan ya. Kaya dan sukses. Oke, kita sama-sama sharing ya teman-teman. Perbedaan orang kaya dan orang sukses. Nah, jadi perbedaan di sini ya, kalau orang sukses pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu bisa sukses. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi perbedaan orang sukses dan orang kaya yaitu kalau orang sukses itu pasti kaya, tapi kalau orang kaya belum tentu sukses, ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar ya, yaitu di buku SP30 ini tentang aspek ya, aspek kehidupan. Yaitu di sini ada 8 aspek kehidupan ya. Ini tentang sukses yang sebenarnya ya, tentang kaya. Itu ada 8 aspek ya. Apa saja di sini ya, kita sama-sama belajar. Aspek yang pertama yaitu adalah finansial ya. Menjadi orang kaya raya, kemudian aspek yang kedua adalah kesehatan. Apa artinya? Anda punya kekayaan, tetapi kalau Anda sakit-sakitan. Nah, ya, jadi kalau ini contoh yang tadi, orang sukses bisa kaya, tetapi orang kaya belum tentu sukses. Ya. Orang kaya misalkan kaya raya, banyak uang, banyak harta benda, tetapi sakit-sakitan. Ya, itu belum sukses ya. Jadi di sini apa artinya punya kekayaan yang banyak tapi tidak memiliki kesehatan, ya. Nah, kalau kita bahas ya, orang kaya pasti banyak harta ya. Rumahnya mewah, memiliki mobil banyak, perusahaan ya. Tetapi setiap hari harus minum obat. Nah, contoh misalkan sakit ya, obat kencing manis. Setiap hari harus minum obat darah tinggi, kolesterol ya, selalu melebihi batas. Nah, seperti itu. Jadi di sini istilahnya seperti itu ya teman-teman, perbedaan orang kaya dan orang sukses ya. Kalau kaya punya harta benda banyak tetapi sakit-sakitan ya, tidak sukses. Sukses kita bisa kaya ya, badan sehat. Nah, di sini tadi ya, yaitu 8 aspek kehidupan. Yang pertama apa? Finansial ya. Yang kedua kesehatan ya. Terus emang bener ya, yang penting sehat gitu ya, itu bisa disebut sukses ya. Kalau kita ingin sukses ya, kita harus punya aspek yang kedua. Nah, yang pertama tadi kan finansial ya, yang kedua kesehatan kita harus miliki ya. Kesehatan yang benar-benar sehat ya, prima, kesehatan prima ya. Buat apa kita kaya? Buat apa Anda kaya? Deposito banyak tapi tidak sehat. Nah, kalau kita bahas ya, orang kaya pasti banyak harta ya, rumahnya mewah, memiliki mobil banyak, perusahaan ya, tetapi setiap hari harus minum obat. Nah, contoh misalkan sakit ya, obat kencing manis. Setiap hari harus minum obat darah tinggi, kolesterol ya, selalu melebihi batas. Nah, seperti itu. Jadi di sini istilahnya seperti itu ya teman-teman, perbedaan orang kaya dan orang sukses ya. Kalau kaya punya harta benda banyak tetapi sakit-sakitan
ya tidak apa ya istilahnya ya nggak berguna lah ya. Ya kita harus sukses kita bisa kaya ya, badan sehat. Nah di sini tadi ya yaitu 8 aspek kehidupan. Yang pertama apa? Finansial ya. Yang kedua kesehatan ya. Terus emang bener ya, yang penting sehat gitu ya, itu bisa disebut sukses ya. Oke, jadi yang ketiga itu rekreasi ya. Jadi rekreasi itu sangat penting buat setiap kita ya, karena rekreasi itu tempat dimana kita bisa refreshing ya, istilahnya mencuci mata ya, menghilangkan rasa capek, stres ya, melihat pemandangan yang indah, bisa berpikir jernih gitu ya. Jadi bisa mencari inspirasi. Ya, istilahnya meninggalkan beban saat kita kerja capek itu benar-benar hilang ya ketika kita berrekreasi. Ya. Rekreasi itu sangat penting sebenarnya ya teman-teman. Jadi kita harus ada waktu untuk meluangkan buat rekreasi ya. Wah, untuk saya pribadi ini ya belum bisa ada waktu untuk rekreasi ya teman-teman ya. Jadi makanya saya terus belajar di sini karena saya pingin memiliki 8 aspek kehidupan ya. Saya pingin sukses ya teman-teman. Jadi pertama tadi ya finansial saya, dan kesehatan tentunya ya, kesehatan saya, kesehatan keluarga ya. Terus yang ketiga bisa rekreasi bareng ya, bersama-sama dengan keluarga ya, bisa cuci mata gitu ya, seperti itu. Tetapi kalau orang yang misalkan disebutkan kaya tadi ya, uangnya banyak, nggak ada waktu untuk rekreasi karena sibuk bekerja ya, mungkin bisa dibilang seperti itu ya untuk di buku ini ya, kalau kita baca terus kita sharingkan ya. Jadi perbedaan orang kaya dan orang sukses seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin sukses ya kita harus memiliki 8 aspek kehidupan ya. Terus yang keempat adalah spiritual ya. Spiritual di sini tuh bukan membahas agama ya, tapi di sini spiritual berbicara soal bagaimana kita meningkatkan kualitas hubungan kita bersama Sang Pencipta. Spiritual bukan bicara ritual ya. Di sini bukan berbicara dengan istilahnya ritual itu berbeda ya. Ritual itu Anda mungkin beribadah setiap hari Minggu atau mungkin satu hari sembahyang 5 kali. Nah, tetapi yang dimaksud spiritual di sini itu adalah kualitas perkembangan diri kita ya, diri Anda. Apakah Anda bisa mengendalikan emosi? Apakah kita bisa mengendalikan emosi lebih baik? Gitu ya, istilahnya seperti itu. Ya, buat apa rajin ibadah? Tapi kalau masih bertengkar dengan orang lain ya, dengan saudara, dengan tetangga, dengan keluarga, nah buat apa? Nah di sini yang dimaksud spiritual seperti itu ya teman-teman. Jadi buat apa setiap hari membaca Alkitab? Buat apa membaca firman ya? Tetapi kita sendiri tidak berbicara dengan pasangan kita. Maksudnya buat apa kita beribadah? Misalnya ini contohnya seperti itu ya. Buat apa sering ibadah, buat apa sering membaca firman, tapi dalam satu keluarga pure ya, tidak ngomong sama suami, tidak ngomong sama orang tua. Nah buat apa ya? Nah di sini yang dimaksud spiritual ya bukan seperti itu, tapi di sini jadi yang dimaksud spiritual di sini yaitu apakah kita bisa mengendalikan kualitas perkembangan diri kita ya, istilahnya seperti emosi, seperti
membenci orang lain, seperti itu ya. Jadi kita diajarkan bisa memiliki pribadi yang lebih baik gitu ya teman-teman, kualitas yang lebih baik dari tahun ke tahun gitu ya istilahnya. Contoh misalkan kita ya, misalkan Anda atau kita seorang emosional pemarah, tetapi dengan kualitas spirit yang meningkat. Anda lebih belajar mengalah ya, lebih belajar ikhlas, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itu yang dimaksud spiritual di sini ya teman-teman. Jadi ini bukan ngomongin tentang spiritual agama, tapi di sini membahas tentang pribadi yang lebih baik. Apakah bisa gitu loh ya. Di sini istilahnya kita bisa ikhlas ya, maksudnya kita misalkan dibikin emosi sama orang lain tuh kita ikhlas gitu ya, kita nggak balas marah, kita nggak emosional gitu ya. Jadi kita itu bisa menjadi lebih baik ya dari tahun ke tahun ya, bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian aspek yang kelima adalah karir ya. Jadi karir itu wajib ya, wajib, terutama seorang pria. Nah, ini terutama seorang pria ya. Jadi wajib punya karir di sini. Ya, karena kepala keluarga. Nah, jelas banget ya kalau pria itu kepala keluarga ya, harus wajib punya pekerjaan lah istilahnya, punya karir gitu ya, punya penghasilan yang mencukupi keluarganya, istilahnya seperti itu. Ya. Harus bisa menjadi penolong bagi keluarga ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang punya karir itu wanitanya, itu belum bisa disebut sukses ya. Jadi harus pria yang berkarir ya, bisa dibilang sukses. Seperti itu. Ini istilahnya dalam satu keluarga gitu ya teman-teman. Oke ya, jadi untuk selanjutnya yang keenam yaitu keluarga. Nah, ini penting banget ya. Di sini banyak ya orang kaya tapi keluarganya tercerai-berai ya, kita bisa lihat ya. Dan ini saya membaca buku ini ya teman-teman, jadi emang banyak ya, banyak banget ya orang yang kaya cerai-berai ya. Banyak orang kaya tapi hubungan pasangannya tidak baik ya. Banyak orang kaya tapi hubungannya dengan saudara seperti kucing dengan anjing. Banyak orang kaya materi berlimpah tapi sama sekali tidak punya hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya. Jadi itu percuma ya. Percuma orang kaya tapi tidak sukses, yaitu. Ya, jadi kalau orang sukses otomatis tadi ya bisa menjaga keluarganya ya. Nah, untuk apa hidup seperti itu ya? Untuk apa kita punya deposit banyak tapi tidak berbicara dengan suami, tidak bicara dengan istri ya, hubungan dengan anak juga keras. Untuk apa? Makanya aspek keluarga itu sangat penting ya. Aspek keluarga itu sangat penting. Nah, terus ini aspek yang ketujuh adalah pengembangan diri ya. Jadi di channel Success Before 33 itu ya, jadi untuk aspek yang ketujuh adalah pengembangan diri ya. Jadi di channel Success Before 33 tujuannya ya, diadakan tujuannya adalah bagaimana menciptakan go 1% ya, go 1% penduduk Indonesia bisa menjadi wirausahawan ya, wirausahawan ya. Dan salah satu kunci utama wirausahawan menjadi entrepreneur sukses adalah dengan pengembangan diri ya. Jadi buku ini dan channelnya Pak Chandra ya, Success Before 30 itu kenapa
adakan, yaitu biar Indonesia itu bisa menjadi pengusaha sukses ya. 1% penduduk Indonesia bisa menjadi wirausahawan ya. Dan untuk menjadi wirausahawan, dan kunci utama untuk menjadi wirausahawan itu adalah pengembangan diri ya. Bagaimana mendapatkan pengembangan diri itu? Ya dengan cara menonton video yang bermotivasi, membaca buku yang memotivasi kita ya, menguatkan kita. Itu namanya pengembangan diri ya. Jadi kita jangan harap kita bisa menjadi pengusaha sukses kalau kita tidak berkembang ya. Kita tidak berkembang dari waktu ke waktu ya, itu tidak bisa ya. Jadi kita harus menjadi pengusaha itu harus ada pengembangan diri ya. Kita harus semakin hari semakin mengembang ya, pengembangan diri istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita terus ingin bertumbuh dan berkembang, maka pengembangan diri itu wajib ya. Untuk apa uang banyak ya, tapi tidak berkembang? Maksudnya diri kita tidak berkembang ya, seperti itu. Nah, yang ke-8 adalah relationship atau hubungan sosial. Nah, ini yang ke-8 ya. Sekalipun kita sudah sukses, kaya raya, jangan lupakan hubungan sosial ya. Jadi hubungan sosial itu yang bagaimana? Nah, di sini ya membantu ya, istilahnya memberi bantuan kepada orang lain atau anak-anak yatim, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ke-8 aspek kehidupan ini ya, semoga bisa menjawab apa bedanya orang sukses dan orang kaya ya. Semoga kita menjadi orang sukses ya, bukan cuma menjadi orang kaya. Jadi kita bisa memahami ya teman-teman, dari aspek pertama sampai 8 itu ya. Kalau kita sebagai orang sukses, yang pertama tadi ya, yang pertama yaitu finansial ya, terus kesehatan, rekreasi, spiritual, karir ya, keluarga, pengembangan diri, dan hubungan sosial. Kita harus memiliki semuanya itu ya. Jadi buat apa kalau jadi orang kaya banyak modal ya, banyak uang, banyak mobil, tapi sakit-sakitan? Nah, seperti itu ya. Jadi kita lebih baik istilahnya kita harus memiliki 8 aspek kehidupan ya, untuk bisa menjadi sukses dan kaya raya. Seperti itu ya teman-teman. Nanti misalkan teman-teman nggak paham atau pingin tanya, boleh ya. Dan di sini buku SB30 yang jadi pedoman saya untuk sharing ya, untuk belajar. Mungkin teman-teman dimanapun berada yang melihat atau pingin memiliki buku ini ya, bisa komen dan nanti langsung ke WA ya. Ini bisa dikirim ke luar negeri ataupun kemanapun ya, bisa. Harganya ya terjangkau ya, seharga buku ini ya. Oke, untuk semuanya terima kasih yang selalu mendukung Ermiati ya. Di sini saya juga belajar, bukan berarti saya menggurui ya, dan saya juga belajar ya ini membaca, karena di sini saya pingin sukses ya teman-teman ya. Saya pingin sukses, saya nggak mau merantau terus ya, tapi syaratnya untuk sukses ya seperti itu ya. Kita harus bisa memiliki 8 aspek kehidupan ya. Finansialnya cukup ya, kesehatannya cukup, kita harus di rumah sama keluarga ya, bisa rekreasi bareng ya, karena keluarga itu penting. Tetapi untuk saya pribadi saat ini masih di perantauan ya, jadi ya saya akan belajar terus, dan saya percaya bisa mendapatkan apa yang saya impikan gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya juga ya, kita sama-sama sukses,
kita sama-sama jadi orang sukses dan orang kaya ya. Istilahnya kalau sukses kan bisa kaya gitu loh yang dimaksud di sini ya. Oke semuanya, terima kasih ya. Salam hebat luar biasa.